Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bisiyami syahri Ramadan wa anzalahu fihil Qur'an wa ja'alahu wasilatan linailir rahmati wal maghfirati wa idqim minan niran. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi alladhi yatamassaku bisunnati wal Qur'an. Amma ba'du. Pemirsa Lentera Kolbu Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terasa ternyata kita sudah masuk di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Tadi malam kita sudah melaksanakan sholat tarawih bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Pemirsa, semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjalankan ibadah suci Ramadan tahun ini sampai dengan 1 bulan penuh tanpa suatu halangan apapun. Dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu qala. Ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Su'ilan Nabi alaihi salatu wassalam an fadailit tarawih fi syahri Ramadan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat tentang fadilah-fadilahnya sholat tarawih. Oleh karenanya semoga dengan mendengarkan fadilah-fadilah sholat tarawih ini, pemirsa Lentera Kolbu Batik TV dimanapun berada dapat lebih semangat lagi meningkatkan ibadah yang dinamakan sholat tarawih. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala yakhrujul mu'minu min dambihi fi awwali lailatin kayaumi waladadhu ummuhu. Yang pertama, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadi malam menjalankan sholat tarawih malam pertama, itu bagaikan seorang mukmin lahir ke alam dunia, yang mana semua bayi lahir di alam dunia itu dalam keadaan suci tanpa noda. Artinya yang semalam kita mengerjakan sholat tarawih, fa insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fil lailati tsaniyah yaghfiru lahu wa li abawaihi in kana mu'minaini. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya orang yang mau menjalankan sholat tarawih malam kedua, tentunya berarti nanti malam. Jangan disia-siakan. Mari kita semangat untuk sholat tarawih, karena sholat tarawih yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita dan juga dosa-dosa kedua orang tua kita. Tapi dengan catatan mukminin, yaitu asalkan kita dan orang tua kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tua kita berbeda dengan agama, maka secara otomatis itu di luar dari konteks ini. Tapi kalau orang tua kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
fa insyaallah kita yang menjalankan sholat tarawih, tapi kita dan orang tua kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun fadilah sholat tarawih yang ketiga, kata Rasulullah, wa fil lailati salisah yunadi malakun min tahtil arsy ista'nifil amal ghafarallahu ma taqaddama min dambika. Orang-orang yang mau mengerjakan sholat tarawih pada malam ketiga itu seolah-olah mendapatkan undangan, panggilan dari malaikat yang berada di bawah arsy. Malaikat mengundang, menyeru kita semua yang sedang menjalankan sholat tarawih di malam ketiga. Ista'nifil amal, lanjutkan amalmu, teruskan perbuatanmu, jangan sampai kamu tinggalkan. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa kita yang telah lewat. Maka kalau kita sampai meninggalkan ibadah sholat tarawih, walaupun hukumnya sholat tarawih itu adalah sunnah, sungguh kita adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Yang keempat, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fil lailatir rabi'ah lahu minal ajri mislu qiraatit Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Orang-orang yang mengerjakan sholat tarawih di malam keempat mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya membaca kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Padahal kita sebagai orang beriman yang benar-benar iman kepada kitab-kitabnya Allah, kita ketahui bersama, yang wajib kita ketahui, kitab-kitabnya Allah ada 4, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Tapi saya yakin seluruh pemirsa Lentera Kolbu Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab Zabur seperti apa mungkin belum pernah melihat, kitab Taurat kayak apa mungkin belum pernah membuka, kitab Injil yang asli seperti apa kita mungkin belum pernah menyentuhnya. Kalau kitab Al-Quran mungkin kita punya, itu pun kadang-kadang jarang membuka. Tapi dengan kita mengerjakan sholat tarawih di malam keempat, Allah memberikan pahala sebagaimana kita membaca kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Secara otomatis, secara keseluruhan, ibarat Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, kita khatam. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fil lailatil khamisah a'tahu Allah ta'ala misla man shalla fil masjidil haram wal masjidil madinah wal masjidil aqsa. Orang yang mau mengerjakan sholat tarawih di malam kelima, itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan pahala sebagaimana orang-orang yang mengerjakan sholat, satu di Masjidil Haram yaitu Mekah, yang kedua di Masjid Nabawi yaitu Madinah, dan yang ketiga di Masjidil Aqsa yaitu Palestina. Yang mana sholat di Masjidil Haram itu pahalanya lebih utama daripada di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi pahalanya lebih tinggi daripada sholat di Masjidil Aqsa. Sholat di Masjidil Aqsa pahalanya lebih banyak daripada sholat-sholat di masjidnya para wali atau masjid yang dibangun oleh para wali. Sholat di masjidnya para wali itu lebih baik daripada sholat di masjid kampung kita sendiri. Tetapi pemirsa Lentera Kolbu,
Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita menjalankan ibadah sholat tarawih di malam kelima, fa insya Allah kita bagaikan sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan juga di Masjidil Aqsa. Yang keenam adalah wa fis sadisah a'tahullahu ta'ala sawaba man tafa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa mud'rin. Orang yang mau menjalankan ibadah sholat tarawih di malam keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala sebagaimana orang-orang yang sedang, sebagaimana orang-orang yang menjalankan tawaf di Baitul Ma'mur. Manakah itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur adalah letaknya di langit. Kalau di bumi itu ada yang namanya Baitullah, yang disebut adalah Ka'bah. Kalau di langit itu ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat, sedangkan Baitullah adalah tempat tawafnya para manusia. Kita yang menjalankan ibadah sholat tarawih di malam keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada kita semua bagaikan tawaf di Baitul Ma'mur, yaitu di langit. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak hanya itu, wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa mudrin. Yang namanya batu bebatuan itu memohonkan ampunan kepada orang-orang yang menjalankan ibadah sholat tarawih di malam keenam. Semoga pemirsa Lentera Kolbu Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, dan malam keenam, kita semua bisa menjalankan ibadah sholat tarawih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kekurangannya dan kekhilafan kesalahannya, saya mohon maaf atas nama pribadi, dan saya akhiri dengan mengucapkan al-afu minkum wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana wa takbirana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa tadrib ya wala tadrib ya wujuhana ya ilahal alamin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.